Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita pada pagi hari ini yaitu iman kepada malaikat dan makhluk gaib lainnya untuk kelas 7 semester 2. Kompetensi dasar 3.3 memiliki perilaku beriman kepada malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya seperti jin, iblis, dan setan dalam fenomena kehidupan. Selanjutnya ada indikator 3.1.7 menjelaskan pengertian makhluk gaib. 3.2.7 menyebutkan sifat-sifat malaikat dan tugas-tugasnya. Yang terakhir, tujuan pembelajaran. Melalui kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, mempercayai adanya malaikat Allah dan makhluk gaib lainnya. Yang kedua, memahami pengertian makhluk gaib. Dan yang ketiga, menyebutkan sifat-sifat malaikat beserta tugas-tugasnya. Materi yang pertama yaitu pengertian iman kepada malaikat. Menurut bahasa, kata malaikat merupakan kata jamak yang berasal dari kata mufrad malak yang berarti kekuatan. Dalam mengemban misi dan tugasnya, para malaikat juga disebut dengan ar-rusul yang berarti para utusan Allah. Malaikat merupakan makhluk rohani yang bersifat gaib. Mereka diciptakan oleh Allah dari nur atau cahaya. Karena sifatnya adalah gaib, maka malaikat tidaklah dapat dilihat, didengar, atau diraba oleh manusia. Mereka hidup di suatu alam yang berbeda dengan alam yang kita saksikan ini. Tidak ada yang mengetahui tentang keadaan mereka yang sesungguhnya, yaitu kecuali Allah. Malaikat disucikan oleh Allah dari nafsu hawaniyah, yaitu terhindar sama sekali dari keinginan-keinginan hawa nafsu dan jauh dari segala perbuatan dosa. Jadi, iman kepada malaikat merupakan sebuah sikap meyakini dan mempercayai keberadaannya sekaligus jenis-jenis tugas yang diamanahkan kepadanya sebagai makhluk gaib ciptaan Allah. Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat malaikat Allah yang terbagi ke dalam 6 poin. Yang pertama, selalu bertasbih siang dan malam, tidak pernah berhenti. Yang kedua, suci dari sifat-sifat manusia dan jin seperti hawa nafsu, lapar, sakit, makan, minum, tidur, dan lain-lain. Jadi, untuk malaikat ini tidak makan dan juga tidak minum. Yang ketiga, selalu takut dan taat kepada Allah. Yang keempat, tidak pernah maksiat dan selalu mengamalkan apa saja yang diperintahkannya. Yang kelima, mempunyai sifat malu. Dan yang terakhir yaitu memiliki kekuatan yang luar biasa dan juga kecepatan cahaya. Nama-nama malaikat Allah yang wajib kita ketahui yaitu ada 10. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya yaitu menyampaikan wahyu dan mengajarkannya kepada para nabi dan rasul. Yang kedua, malaikat Mikail. Tugasnya yaitu membagikan rizki kepada seluruh makhluk. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya yaitu meniup sangkakala. Yang keempat, ada malaikat Israil atau malakul maut, yang tugasnya yaitu mencabut nyawa. Yang kelima, ada malaikat Munkar dan Nakir. Tugasnya yaitu menanyai di alam kubur. Yang keenam, ada malaikat Raqib dan Atid. Tugasnya yaitu mencatat amal baik dan buruk manusia. Yang ketujuh, malaikat Malik. Tugasnya yaitu menjaga pintu neraka. Dan yang terakhir, malaikat Ridwan. Tugasnya yaitu menjaga pintu surga. Malaikat gaib selain malaikat, menurut kalian apa saja ya? Malaikat gaib selain malaikat, yang pertama yaitu jin. Kata jin berasal dari bahasa Arab yang artinya menutupi atau merahasiakan, yang artinya bahwa jin itu tertutup dari panca indera. Jin adalah makhluk halus yang tidak dapat dilihat. Ia diciptakan dari api. Jin kemudian dibedakan menjadi dua, antara lain
jin kafir, yaitu jin yang membangkang terhadap perintah Allah. Jadi, jin tersebut tidak memurnikan keesaan Allah, sehingga dalam kekafiran jin itu ada yang bermacam-macam, yaitu ada yang Yahudi, Nasrani, Majusi, penyembah berhala, dan lain-lain. Selanjutnya ada jin muslim, yaitu jin yang mengakui keesaan Allah. Jin Islam setelah mendengar ayat-ayat Al-Quran, mereka langsung mengatakan bahwa Al-Quran itu menakjubkan dan dapat memberikan petunjuk ke jalan yang benar. Malaikat goib selain malaikat yang kedua yaitu iblis. Kata iblis berasal dari bahasa Arab yaitu iblas yang artinya putus asa. Putus asa di sini maksudnya adalah putus asa dari rahmat atau kasih sayang Allah. Yang ketiga ada setan. Kata setan berasal dari bahasa Arab yaitu syaitona yang artinya jauh. Maksudnya setan tersebut sangat jauh dari kebaikan dan sangatlah dekat dengan keburukan atau kejahatan. Iblis dan setan merupakan makhluk halus yang berasal dari golongan jin. Makhluk ini diciptakan oleh Allah dari api. Kerjanya yaitu merangsang keinginan nafsu rendah manusia. Iblis adalah makhluk yang pertama kali mengingkari perintah Allah. Setan identik dengan iblis dengan menyandang nama setan dan tidak hanya membangkang terhadap perintah Allah sebagaimana yang dilakukan iblis, tetapi juga menggoda manusia. Yang terakhir, iblis sudah ada sejak sebelum Nabi Adam diciptakan dan hidup dalam kalangan malaikat. Iblis tidak hanya mengingkari perintah Allah dan tidak mau menghormati Adam, tetapi juga berusaha menggoda Adam dan Hawa memakan buah terlarang tersebut sehingga menurunkannya dari surga menuju dunia atau bumi. Setelah kalian menyimak materi yang Ibu sampaikan, selanjutnya silakan kerjakan tugas yang ada di link Google Form yang Ibu kirim via grup WA. Selanjutnya, isi identitas diri kalian dengan menuliskan nama lengkap dan juga kelas. Dan terakhir, kerjakan soal tersebut dengan baik dan benar. Terima kasih.